Halo great people, kembali lagi di channel Soft Grade. Di video kali ini kita mau membahas atau latihan praktikum bagaimana caranya membuat aplikasi atau sistem menggunakan JavaScript, CRUD, create, read, update, delete tanpa database. Oke, langsung saja, nggak usah bertele-tele. Kali ini saya sudah membuka aplikasi VS Code, Visual Studio Code, atau kalau kalian menggunakan Sublime Text boleh, pakai Notepad++ juga boleh. Oke, langsung saja di sini saya akan open file. Kalau di VS Code, kalau masih kosong seperti ini, kita bisa bikin open file boleh atau open folder, oke ya. Jadi saya akan membuat open folder, lalu di desktop mungkin ya, di desktop, lalu di desktop ini masih kosong, saya akan membuat folder baru. Di Windows mungkin kalian bebas ya, silahkan bikin folder baru. Habis itu kita kasih nama mungkin kayak gini, CRUD.js, bebas karena ini kita bukan server side, jadi bebas, kita nggak perlu server ataupun aplikasi tambahan untuk menjalankan aplikasi ini. Cukup ada browser, nanti kita bisa menjalankan aplikasi ini. Kita klik create, lalu jadilah folder CRUD.js, lalu kita open atau kita oke, nanti otomatis di VS Code nya akan terbuka sebuah lembaran baru, atau di sini sudah ada foldernya CRUD.js di desktop kita. Ingat ya, di desktop. Kenapa? Biar gampang kita mencarinya. Oke. Mungkin di sini bisa saya full screen biar gampang nanti. Terus ini saya rada gedein biar kita nanti nggak perlu zoom. Oke, langsung saja di sini saya akan membuat file baru. Anggap saja di sini saya kasih index.html. Perhatikan di sini saya kasih file namanya index.html. Kita enter saja, lalu otomatis di sini akan terciptalah sebuah file index.html. Jadi langsung saja. Kalau filenya HTML bukan TXT ya, kita tinggal tanda seru tab, nanti otomatis jadi seperti ini. Ini udah otomatis bawaan Visual Studio Code. Di sini kita kasih title CRUD.js, udah. Itu di sini kita kasih script src tab. Nah, kalau nggak tahu caranya gimana Pak tadi Pak? Oke, saya ulangin ya. Script, lalu di sini kita kasih kurung kotak atau kurung siku, lalu kita kasih src. Kita tab, maka otomatis jadi seperti ini ya. Terus di sini nanti kita akan membuat file baru namanya script.js. Ini nanti kalau dijalankan pasti error. Kenapa? Karena kita belum membuat file script.js ini. Lalu biar gak error ya, kita bikin file baru di sini. Kita klik di sini, kita bikin file baru. Nah, di sini kita kasih nama script pakai t.js, enter. Nah, jadi di sini nanti di index.html ini adalah file kosong dengan body kosong yang ada isinya meload file JavaScript dari script.js. Kenapa? Nanti kita bikin elemen-elemennya itu nanti menggunakan JavaScript biar kita nanti terbiasa kalau menggunakan framework JavaScript. Oke, langsung saja karena kita nanti akan buat CRUD itu create, read, update, delete. Di sini kita nanti akan fokus di sini. Tapi sebelumnya kita coba jalankan index.html ini bisa menggunakan klik kanan open in other browser. Saya pilih Chrome. Mungkin nanti akan keluar seperti ini, kosong ya, dan di title sini CRUD.js. Nah, bagi kalian yang tidak ada pluginnya, plugin klik kanan tadi, kita bisa minimize ini VS Code-nya. Lalu kita buka project folder yang udah kita buat tadi CRUD.js ini. Lalu kita buka saja, nanti di dalamnya ada dua file yang sudah kita buat, yaitu script.js dan index.html. Nah, di sini kan .html itu sudah ada logo globe atau bola dunia kecil ini ya. Kalau di laptop kalian itu bawaannya, kalau file HTML itu kalau dibuka, di double klik itu akan dibuka menggunakan browser bawaan kalian seperti Internet Explorer atau Chrome, Firefox dan yang lainnya. Ini misalkan saya double klik. Nah, di sini bawaannya Firefox ya. Di sini ada icon kecil terlihat di situ, maka di sini akan dibuka menggunakan Firefox. Oke, di sini udah ada title-nya tadi yang udah kita buat ketika di title-nya CRUD.js. Oke. Oke, sorry. Di sini karena tadi saya sudah menggunakan Chrome, maka di sini saya mudahnya akan menggunakan Chrome saja. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke Visual Studio Code lagi. Nah, karena kita akan fokus ke script.js di sini, mungkin ini bisa kita minimize, bisa kita tarik seperti ini, atau bisa kita shortcut Ctrl C B. Nah, bikin nampilin lagi Ctrl C B, nanti tampil lagi kayak gitu ya. Oke, di sini kita akan fokus ke file JS-nya. Di sini saya zoom lagi biar lebih
kelihatan karena nanti CRUD kita butuh yang namanya ID, yaitu ID-nya di sini kita kasih 0. Jangan lupa setiap habis coding usahakan untuk menyimpannya, yaitu Ctrl S. Di sini kita nggak perlu titik koma karena JavaScript. Nah, di sini kita akan membuat function yang disimpan ke dalam sebuah variabel konstan input. Kenapa? Karena nanti kita akan butuh inputan ya, kayak input text, input number kayak gitu kan. Jadi kita akan fokus nanti CRUD-nya sebuah barang kayak gitu ya. Misalkan di sini bisa kita tulis kayak gini, function, atau yang lebih modern lagi kita functionnya ini kita hapus. Terus setelah kurung ini kita buat kayak gini ya, lebih kelihatan, lebih kece, ini lebih modern ya. Terus di input ini karena kita nanti butuh argumen untuk ID-nya, kita bisa kosongin karena ID itu wajib diisi karena setiap elemen kan biasanya nanti ada ID-nya. Terus tipenya kita kasih defaultnya text. Terus kita kasih label mungkin karena nanti kita butuh labelnya kita kosongin dulu nggak apa-apa. Terus kita terakhir kasih placeholdernya dulu kita kosongin juga nggak apa-apa. Ini kok petiknya ada yang satu ada yang dua, bedanya apa pak? Nggak apa-apa sih, kebiasaan aja sih. Kita kasih petik satu juga nggak apa-apa karena nggak ngaruh di sini. Oke, langsung saja di sini kita akan function input. Ketika dipanggil dia akan mengembalikan sebuah elemen. Jangan lupa kita pakai petik ini ya, petik miring yang di atasnya tombol tab atau di sampingnya key angka 1. Di sini kita akan membuat sebuah label karena di atas kita punya label ya, label kayak gini. Nah, untuk memanggil variabel label yang akan dimasukkan ke sini, kita ketikkan variabel di sini $kurawal label. Nah, otomatis labelnya di sini langsung warnanya rada tebal ya, beda dengan ini yang samar-samar. Otomatis dengan seperti ini menandakan bahwa label ini sudah kita masukkan ke dalam, udah dipakai gitu, dia gak nganggur. Oke, kita kasih BR biar nanti dia enter. Oke, untuk uji coba di sini coba ya, kita akan menampilkan ke dalam sebuah dokumen body. Dokumen adalah sebuah halaman file yang ada di dalam browser ini. Ini adalah dokumen. Body berarti adalah body itu yang ini ya, di dalam body ini. Tuh perhatikan ini adalah body. Oke. Selanjutnya di dalam body ini kita akan inner HTML. Tuh enak di Visual Studio Code itu kita tinggal ada suggest-nya ya. Inner HTML. Suggest itu saran, codingan yang benar itu ini. Oke. Kita kasih sama dengan, jadi di dalam body itu akan kita rubah isinya. Berisikan apa? Misalkan kita coba halo, maka nanti di ini akan tampil halo ya. Kita refresh Ctrl R. Tuh di sini ada tampil tulisan halo. Perhatikan, coba kita inspect elemen, klik kanan inspect, nanti otomatis oke kita tutup dulu. Tuh perhatikan di sini. Perhatikan di sini kan. Tuh. Di dalam body isinya hanya halo. Kok scriptnya hilang? Iya, hilang. Kenapa? Karena kita menggunakan plus. Sama dengan tadi. Karena sama dengan itu mereplace apapun yang ada di dalam sini. Apapun yang ada di dalam body ini, di antara body atas ini dan body bawah ini, maka dia akan dihilangkan atau diganti isinya. Tapi kalau biar tidak hilang di dalamnya, maka kita bisa menggunakan plus sama dengan, maka dia akan menumpukin ya, menumpukin lah intinya kayak gitu. Coba kita refresh. Oke, kita klik kanan inspect, terus kita body, coba kita cek di dalam body ini, kita expand, klik ini. Kita klik ini. Nah, scriptnya masih ada, cuman dia ketambahan teks hello kayak gitu ya. Nah, itu bedanya menggunakan sama dengan dan plus sama dengan atau append, concat kayak gitu lah. Append ya berarti ini ya. Oke, langsung saja karena kita nanti akan menggunakan input. Kita punya function input di sini, maka di sini kita akan buat input. ID-nya apa? Nah, karena yang pertama nanti ada nama barang, tipenya text, terus labelnya nama barang kayak gini ya. Terus placeholdernya kita bisa menggunakan kayak gini, kita coba enter di bawahnya, masukkan nama barang. Oke, ini hasilnya bisa lanjut ke sana sih kayak gini ya. Nah, kayak gini, kita bisa kayak gini, satu baris ke sini. Coba kita save, lalu kita refresh. Nah, otomatis ini ada tulisan nama barang. Karena ini input, nggak cuma label, maka kita bisa menambahkan input di sini. Type-nya kita kasih
uh, type, terus ID-nya kita kasih ID, jangan lupa kurung ketiknya, terus placeholder kita kasih juga placeholder kayak gini ya. Nah, kita kasih BR nanti biar dia otomatis turun ke bawah. Coba kita cek. Sorry, di sini. Oh iya, ini kita kasih nih sorry, petik ya namanya. Nah, di sini udah ada nama barangnya. Masukkan nama barang, kita inspect, maka nanti harusnya dia sudah sesuai dengan yang ada tuh kan. Label, inputnya teks, nama barang, ID-nya. Nah, udah bener ya. Oke, lanjut next. Selanjutnya di sini kita akan karena nanti kita akan berkali-kali memanggil input kayak gini. Untuk mengcopy ini ke bawah kita bisa menggunakan Ctrl Shift Alt arah bawah. Nah, di sini nanti nama barang ini bisa kita rubah menggunakan harga barang. Untuk tipenya kita rubah menjadi number. Sorry, kayak gini. Terus nama barangnya kita rubah menjadi harga barang. Di sini kita rubah menjadi harga barang. Oke, kita save, kita jalankan. Nah, otomatis sudah ada dua elemen ini ya, nama barang dan harga barang. Nah, daripada nanti kita bikin variabel lagi kayak gini misalkan ya, cons nama barang sama dengan dokumen get elemen by id bla 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 untuk mengambil nama barang ini. Kita nanti kayak gini aja. Bagaimana kalau kita nanti memasukkan variabelnya itu ke dalam sini? Oke, jadi kita akan buat variabel lagi, function ya, make variable. Sorry, gini aja. Oke, kayak gini diperhatikan ya. Nah, di sini kita kasihkan ID biar setiap ID yang dibuat nanti otomatis akan dibuat variabelnya. Kita buat eval. Jadi eval itu string yang dimasukkan ke sini akan dijalankan sebagai JavaScript. Oke, misalkan pakai petik ini aja ya, petik miring ya. Cons $ID, misalkan yang dimasukkan nama barang, maka nanti keluarnya cons nama barang kayak gitu ya. Sama dengan dokumen titik query selector. Nah, di sini kita bisa menggunakan petik 2 dolar, baru di sini ada ID-nya. Karena di sini ID maka dia bisa menggunakan pagar di depannya kayak gini ya. Nah, di sini nanti kita setelah return dia membuat elemen, maka di sini kita bisa menggunakan memanggil variabelnya atau membuat variabel yaitu .id kayak gini ya. Oke, coba kita console log. Misalkan kita kan udah buat nama barang nih, coba kita console log nama barang kayak gini ya. Coba kita save, lalu kita kembali ke browser ini, kita inspect elemen. Nah, ini di bawah coba kita pindah ke ini ya, biar inspect elemennya itu pindah ke kanan ini. Nah, biar kelihatan. Nah, di sini kita coba cek di konsol. Di sini ada konsol, kita klik konsol, nanti kan ada keluar di sini nih. Nah, kalau di refresh tuh, kalau di refresh nanti konsol lognya keluar nama barang. Oh, berarti elemennya memanggil variabel nama barang udah bener ya, udah ada berarti. Oke, kita bisa kembali ke codingan lagi. Berarti setiap kita membuat input, memanggil input, maka dia otomatis sudah membuat variabelnya ini. Jadi kita nggak perlu bikin cons lagi. Oke, karena kita sudah membuat input, maka kita butuh yang namanya button. Oke, kalau gitu kita akan membuat function button kayak gini. Nah, button berarti dia nanti juga tetap butuh yang namanya ID, lalu butuh yang namanya label. Oke ya. Oke, di sini saya akan manggil kayak gini, return, maka dia butuh button kayak gini karena dia butuh ID sama dengan $ID kayak gini sama, terus di sini label. Nah, kayak gini ya. Terus di sini kita juga butuh variabel itu kan, kita pakai make variable ID kayak gini. Nah, di sini nanti rada susah. Kenapa? Karena kita ketika membuat itu nanti kita akan di button simpan itu nanti kita pasti butuh yang namanya
apa ya, klik, event klik. Jadi kalau nggak ada ini nanti kita akan menjadi kesusahan untuk suggestnya. Misalkan di sini ada kita akan membuat button. Kita coba di sini dokumen titik body inner HTML, kita append lagi, maka di sini kita bisa bikin button. ID-nya apa? Misalkan btn simpan, terus labelnya apa? Simpan, kayak gini ya. Kita kembali ke browser, kita refresh, maka di sini ada tombol simpan. Nah, di sini kan kita punya btn simpan. Nah, di btn simpan kita akan memberikan event ya, btn simpan. Nah, nggak ada suggestnya. Add event listener juga nggak bisa. Kenapa? Karena variabelnya nggak ada di atas. Nah, kita harus hafal di sini ya. Klik. Nah, di sini fungsinya juga bisa kita rubah kayak gini. Nah, jadi ketika diklik dia akan ngapain? Coba kita kasih alert. Kita save. Kita jalankan. Kita klik simpan. Nah, alert berarti udah jalan ya. Berarti udah bener nih. Ketika diklik simpan, maka dia akan menjalankan sebuah proses alert, command alert. Oke, selanjutnya kita akan membuat div. Div itu kalau untuk membuat ini ya. Nah, di dalam div ini kita juga butuh yang namanya ID yang di return nanti dia kayak gini. Div ID sama dengan div kayak gini ya. Terus di sini kita juga isi bisa kayak gini, ID save, terus dia nanti akan membuat variabel lagi, make variable ID kayak gini. Nah, dia udah otomatis nanti dia membuat make variable ID. Oke, berarti di sini nanti kita body inner HTML plus sama dengan div data list. Nah, data list ini untuk apa? Nanti untuk data yang sudah dimasukkan nanti biar tampilnya di data list kayak gitu ya. Nah, selanjutnya karena kita udah punya data list, maka kita akan membuat fungsi untuk menampilkan data, yaitu const load data. Gini aja, data sama dengan terus di sini nanti kita kasih data, ini data yang akan ditampilkan, lalu elemen adalah elemen yang akan yang akan dipilih untuk menampilkan datanya tadi. Nah, di sini kita akan bisa menggunakan looping. Pertama kita bersihkan dulu elemennya, inner HTML kosong gini biar dia kosong. Terus kita akan buat let i sama dengan 0, ini untuk perulangan nantinya, biar kita tahu indeks datanya yang akan ditampilkan atau yang akan nanti kita panggil gitu ya. Oke, lalu kita akan melakukan sebuah looping atau perulangan seperti ini. Data titik for each. Sorry, di sini kita hapus saja karena array-nya itu udah masuk ke dalam data. Datanya nanti kan array. Elemen ini bisa kita ganti berubah menjadi item. Nah, baru di sini udah ada loopingnya. Nah, di sini kita akan menampilkan ke dalam elemen inner.html plus sama dengan di sini kita bisa menggunakan ini lagi untuk menampilkan p. Kita enter aja biar gampang. Terus kayak gini udah ada p-nya. Gini aja ya biar rapi. Terus di sini kita bisa menampilkan nama barang adalah, nah kayak gini, yaitu di dalam item titik nama. Nanti kita punya data nama. Sebelum kita punya itu, kita harus bikin datanya dulu ya. Misalkan di sini kita akan bikin data let data sama dengan sebuah array atau objek. Di sini kurung kotak jangan lupa. Terus di sini kita bisa bikin objek yaitu menggunakan kurung kurawal. Yang pertama ada nama karena dia string, yaitu misalkan di sini kita kasih sepatu, koma jangan lupa, terus harganya berapa sepatunya, misalkan 50.000 kayak gini. Terus kita kasih koma lagi untuk memasukkan data yang kedua. Misalkan nama yang kedua adalah sepatu itu apa ya, tas, berarti kita misalkan tas, terus harganya yaitu tasnya misal harganya juga sama 70, enggak sama sih, 70.000. Nah, misalkan kayak gini ya. Nah, karena datanya nanti ini kita panggil di load data, enggak gini aja ya,
karena data list ada di sini, maka kita akan menampilkan load data di sini. Data yang ditampilkan apa? Yaitu data dari array ini. Lalu elemen mana yang akan kita masukkan? Yaitu elemen ini, data list. Kita klik Ctrl D, terus Ctrl C biar gak typo, kita paste di sini ya. Nah, habis itu kita perbaiki ini nama barangnya ini ya. Coba kita refresh. Nah, udah keluar nama barangnya sepatu, nama barangnya tas. Harganya kok gak muncul ya? Kita tinggal tampilkan di dalam sini. Misalkan di sini kita kasih koma, terus harga barang sama dengan $item titik harga. Kita save, kita jalankan. Nah, keluar kayak gini. Kita tutup ini dulu biar bagus. Nah, atau bisa kita pakai kayak gini, BR. Nah, kayak gini ya, nama barang, sepatu, harga barang. Nah, kayak gini. Nah, karena datanya sudah berhasil masuk, maka kita butuh untuk event memasukkan data yang baru, yaitu di btn simpan ini. Oke, mungkin untuk sebelum kita masukkan data ke btn simpan itu, mungkin kita butuh function clear ya. Function clear itu nanti digunakan untuk menghapus data yang sudah ada, misalkan kayak gini. Oke, karena di sini variabelnya ada di sini, kita bikin function clear. Enaknya JavaScript itu dia gini bisa pakai kita const clear sama dengan kayak gini ya. Jadi fungsinya di atas, tapi nanti dia mengambil variabel di bawah, itu bisa enaknya JavaScript kayak gitu. Nah, di sini kita yaitu nama barang titik value sama dengan 0. Terus harga barang titik value sama dengan 0. Nah, clear itu maka dia kan ada indeks nih. Tadi kan indeks yang paling di atas itu indeks pertamanya 0, maka ketika di clear maka dia otomatis sama dengan 0. 0 di sini itu maksudnya mode simpan ya. Kalau dia mode edit, maka ID-nya nanti berupa indeks dari data array-nya tadi. Oke, kita load data udah, clear data udah. Selanjutnya kita akan membuat function simpan. Karena function simpannya dijalankan sekali, kita nggak perlu bikin function, tapi langsung saja kita masukkan ke dalam. Oke, gini aja, kita bikin button clear dulu ya di sampingnya button simpan ini. Mungkin Ctrl Shift Alt ke bawah gini. btn simpan kita rubah menjadi btn clear, terus di sini kita rubah menjadi clear gini. Oke, kita refresh. Nah, ada simpan, ada clear. Nah, berarti kita punya button simpan dan juga button clear. Button clear, klik add event listener. Kalau diklik, maka dia akan melakukan clear atau menghapus data apapun yang ada di dalam ini. Oke, kita uji coba, kita refresh, kita masukkan di sini harganya juga clear, maka otomatis dia terhapus ya. Oke, kalau udah clear, kita akan memasukkan ke button simpan. Oke, di button simpan ini kita langsung saja kita bikin kondisi ya. If ID sama dengan 0, berarti ID di atas ini belum ada perubahan, ini ya masih 0, berarti kita modenya simpan, akan menambah data di bawahnya. Berarti data array tadi yang ada di atas yang udah kita buat let data tadi ya, atau bukan database tapi emang data yang akan ditampilkan, kita bisa bikin push gini. Push itu maksudnya dorong atau menambahkan data ke dalam sebuah array. Nah, kayak gini, karena arraynya objek, kita pakai kurung kurawal biar rapi. Kita enter di sini, yaitu apa? Namanya diambil dari mana? Yaitu dari nama barang titik value gini aja, koma, terus harganya dari mana ya? Dari harga barang titik value kayak gitu ya. Karena dia mode input baru, jadi setelah dia menambahkan data, nanti kita akan membersihkan inputan nama barang dan harga barang. Setelah itu kita akan menampilkan load data, yaitu menampilkan data yang udah diperbarui tadi. Datanya apa? Yaitu data. Karena di load data nanti akan membersihkan lagi, dan elemen mana? Di data list kayak gini ya. Oke, kita uji coba nih, kita refresh. Nah, misalkan ini ada sepatu dan tas, mungkin kita masukkan baju
baju harganya berapa, baju di harganya 25.000 misalkan. Kita klik simpan. Nah di sini udah bersih, terus nah bajunya ditambahkan di bawahnya, sepatu tas baju harganya 25.000. Nah berarti dari create update delete kita sudah berhasil membuat read-nya itu udah ini ya, read udah menampilkan data ini termasuk read data. Berarti kita tinggal melakukan yang namanya update. Oke, untuk melakukan update atau merubah data, kita akan membuat fungsi baru atau kita bikin button dulu, button edit di dalam load data. Nah, di sini load data kita kasih saja button ya. Button yaitu edit. Button kayak gini ya, simpan, refresh, nanti setiap elemen ini ada tombol editnya. Kita klik edit kok gak ngapa-ngapain. Iya, karena apa? Karena di sini belum kita kasih fungsi. Kita kasih fungsi kayak gini, on click. Nah, kalau diklik dia ngapain? Kita pilih ini edit data kurung buka $i. Nah, kenapa $i? Karena $i itu kan ini 0 ya, indeks ke 0, loopingan pertama, dan jangan lupa di sini kita kasih i plus biar i-nya itu nambah terus. Kayak gini, 0 1. Berarti ini indeks ke 0, ini indeks ke 1 biar tidak salah sasaran. Oke. Karena kita sudah berhasil menampilkan data, maka ketika diedit data kita akan bikin function baru lagi, yaitu kebiasaan const edit data sama dengan kayak gini. Maka di sini ada index ya. Oke, karena di sini kita edit data, maka nanti akan menampilkan di nama barang titik value sama dengan di mana data index yang ditampilkan apa di sini, yaitu namanya. Terus Ctrl Shift Alt ke bawah biar kita nggak repot-repot. Ini berarti ini harga barang, terus di sini juga kita rubah menjadi harga. Nah, ketika dia mengedit data, klik tombol edit, maka modenya bukan simpan lagi tapi edit. Maka di sini ID sama dengan index. Jadi bisa berubah. Kalau 0 ya berarti ID-nya berubah menjadi 0, bukan 0 ya tapi 0. 1 ya berarti ID-nya berubah menjadi 1. Oke, kita coba refresh. Nah, ini ada tombol edit, kita klik. Nah, berarti di sini berubah menjadi sepatu dan 50.000. Atau mana yang kita edit? Tas. Klik. Nah, tas harganya 70.000. Kalau disimpan nanti ini akan menambah baru. Maka kita kasih kondisi di dalam tombol simpannya, yaitu btn simpan ini. Nah, di btn simpan kan ada if ID-nya 0. Ketika edit diklik, maka ID-nya udah bukan 0 lagi, yaitu 0 atau 1 sesuai indeksnya. Berarti kondisi ini kan nggak jalan. Maka kita bikin else. Kalau kondisi ini atau ID tidak sama dengan 0, maka dia akan menjalankan else ini. Yaitu else itu apa? Yaitu dia akan memperbarui data, yaitu data array yang ada di atas tadi, indeksnya apa? Yaitu ID, dan namanya apa? Yaitu yang kita inputkan di nama barang titik value, terus data juga ID, yaitu harga sama dengan harga barang titik value. Kayak gini kan? Udah, berarti nanti dia akan mengupdate datanya. Oke, kita refresh. Oke, di sini misalkan ada kita tambah data baru dulu ya. Misalkan udah ada sepatu, ada tas, kita masukin baju, harganya 75.123, 75.000. Kita simpan, klik. Nah, otomatis baju sudah bertambah nih. Kita akan merubah, oh ternyata baju harganya 76.000 nih. Oke, kita klik tombol edit. Nah, di sini baju dan 75.000 kita rubah harganya menjadi 76.000. Kita klik simpan, klik. Nah, maka kita cek tuh di sini di bawah harganya sudah berubah menjadi 76.000. Oke, kita mau nambah barang baru nih, kita klik clear ya. Kita kasih sandal, harganya misalkan 5.000. Kita klik simpan. Nah, bertambah di bawahnya. Berarti kita create-nya udah create, bisa menambah, read membaca, bisa update, sudah bisa merubah atau memperbarui data. Create, read, update kurang satu, yaitu delete. Delete yaitu menghapus data. Oke, ini yang terakhir ya. Di yang terakhir ini nanti kita akan membuat satu tombol lagi, yaitu di load data tadi. Berarti di sini kita ya tinggal kita copy saja ini, kita enter.
Berarti di edit ini Ctrl D kita rubah menjadi hapus. Edit data ini kita rubah saja menjadi delete data, D-nya besar ya, jangan lupa. Terus di sini kita akan bikin function baru, const delete data sama dengan index, gini aja. Oke, nah ketika delete data ini paling simple. Kenapa? Karena delete itu fungsinya kita langsung dihapus saja, yaitu data, yaitu array yang ada isinya tadi kita splice, yaitu indeksnya lalu 1. Tuh delete countnya berarti ya 1 ya, yang dihapus 1. Lalu setelah di delete kita load data saja biar di refresh untuk data listnya tadi. Yang kita load data pakai data apa, yaitu data yang kita masukkan barang-barangnya di mana, di data list kayak gini. Oke, kalau sudah seperti ini harusnya kita sudah selesai ya. Kita save saja lalu kita kembali ke sini, kita refresh. Nah, kita refresh. Nah, ini berarti kita mau menambah data baru nih, berarti create ya. Sepatu, tas udah punya, berarti kita pakai sandal, harganya 5.000, kita simpan, klik. Nah, sandal udah masuk. Oh, ternyata harganya 7.000, kita edit aja yang sandal nih. 7.000, kita simpan. 7.000, ternyata namanya sandal swallow. Swallow ini bukan endorse ya, bukan iklan. Kita klik simpan. Oh, ternyata udah berubah menjadi sandal swallow. Kita pengen memperbarui data nih, datanya ini clear dulu lah. Kita hapus. Kita mau menambah data baru nih. Oh, ternyata kita mau bikin tas tiger, harganya 100.000, kita simpan. Masuk tas tiger. Botol minum, harganya 20.000, simpan. Oke, kita mau rubah nih botol minum, botol misalkan kayak gitu. Botol kayak gini ya, simpan. Oh, botol minum 20.000, harganya berubah menjadi 40.000, simpan 40.000. Edit udah bisa. Sekarang kita hapus. Nah, hapus bisa, clear bisa. Oke, nah itu create, read, update, delete sudah selesai. Mungkin lumayan panjang dan nggak ramah untuk pemula, tapi ini bisa membantu kalian dan sudah saya jelaskan di sepanjang coding tadi supaya kalian memahami codingan yang lumayan rumit ini. Semoga kalian bisa belajar dan mempraktekkan ini semua. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih dan selamat coding.